perkenalkan nama saya Hendrik Peringatan Sitinjak. Di sini saya akan coba menjelaskan proses mengakses website dimulai ketika pengguna memasukkan alamat website pada browser. Pertama kali kita akan memasukkan domainnya seperti HTTPS kelompok 8 ini. Di sini PC0 memiliki alamat IP 192.168.1.10. Dia akan mengirimkan paket DNS request ke alamat server ini, DNS server ini dengan alamat IP 100.100. Paket dari PC0 ini akan menjalani sebuah jalur. Yang pertama itu dari uh, switch ke IndiHome, internet, Undiksa, switch 1, terus sampai dia ke DNS server ini. Setelah paket ini sampai di DNS server ini, DNS server akan uh, mengembalikan DNS request yang dimana DNS respon ini akan mengasih permintaan yang diminta oleh DNS yang request tadi, yaitu meminta alamat IP. Kemudian DNS respon ini mengasih alamat IP yaitu 109. Kemudian uh, dia kembali lagi ke PC0. Setelah di PC0 ini, proses komunikasinya akan dilanjutkan menggunakan proses HTTPS, yang dimana dia akan bergerak lagi ke server ini dengan IP 109. Setelah dia mengikuti jalur-jalur ini sampai di server ini, dia akan kembali data-datanya ini, data-data yang diproses di server ini untuk membuka ke browser. Jadi dia balik lagi ke PC0 sekalian mengirimkan data-data untuk proses ke browsernya. Jadi kesimpulan sederhananya itu kayak website dapat diakses karena komputer terlebih dahulu mencari alamat IP website melalui DNS server. Nah, setelah IP-nya ditemukan, komputer komputer menggunakan IP tersebut untuk menghubungi web server melalui protokol HTTPS tadi. Kemudian web server mengirimkan data halaman website ke komputer sehingga website dapat ditampilkan di browser. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Andres Tanfubolon dengan NIM terakhir 022 dari kelas C. Jadi di sini saya akan melanjutkan analisis protokol TCP/IP. Yang pertama-pertama yang saya bahas data link layer. Jadi pada data link layer digunakan Ethernet 2, either yang berfungsi sebagai identitas perangkat dalam jaringan lokal melalui MAC address. Jadi pada paket terdapat source MAC address dan destination MAC address seperti ini. Jadi ini source-nya, ini tujuannya, destination-nya. Jadi ketika paket ini dikirim menuju DNS server, MAC address akan berubah setiap kali melewati router. Seperti ini, Ethernet 2 nih. Ini untuk 89D5 ini sebelumnya dan akan mengirim MAC baru lagi jadi 5301. Untuk lebih lanjut kami udah singkat seperti ini. Eh, jadi pada perangkat PC 0 switch 1 ini source awalnya 89D5 dan tujuannya jadi 5301 untuk berubah. Jadi untuk switch 1 ke IndiHome-nya 89D5 dan akan berubah jadi 5301. Jadi IndiHome Telkom 11 530C-nya akan berubah jadi 359C. Dan juga saya akan melanjut karena setiap router juga menghapus header internet lama dan membuat header internet baru.
sesuai perangkat tujuan berikutnya. Inilah mengapa MSC address selalu berubah di setiap hop, sedangkan IP address tetap. Dan saya akan membahas lagi network layer. Jadi ada pada network layer digunakan Internet Protocol atau yang dinamakan disingkatkan IP. Pada DNS request, source IP adalah eh, source IP-nya 192.168.1.10. Dan destination IP-nya 100, 100, 100, 100. Jadi saat DNS respon dikirim kembali, posisi keduanya bertukar selama proses komunikasi karena IP digunakan sebagai identitas logis perangkat dan sebagai acuan router untuk menentukan jalur menuju tujuan. Dan saya akan melanjutnya yaitu transport layer. Jadi pada transport layer, DNS menggunakan protokol UDP dengan port 53 seperti yang di sini menggunakan port 53. Jadi source port menggunakan port acak misalnya 10027 di sini. UDP dipilih karena proses DNS hanya mengirim data berukuran kecil dan membutuhkan respons yang cepat tanpa harus membangun koneksi terlebih dahulu. Dan yang selanjutnya application layer. Jadi pada application layer ini digunakan protokol DNS atau domain name system. Jadi tugas DNS ini adalah menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP. Yang pertama, komputer mengirim DNS query ke DNS server untuk meminta alamat IP suatu website. Jadi setelah alamat itu ditemukan, DNS server akan merespon atau mengirim DNS response yang berisi alamat IP tersebut sehingga komputer dapat melanjutkan komunikasi dengan web server. Selanjutnya transport layer pada HTTPS. Jadi setelah alamat IP diperoleh dari DNS, proses dilanjutkan menggunakan HTTPS. Transport layer, jadi HTTPS menggunakan TCP dengan port 443 TCP dipilih karena komunikasi website membutuhkan koneksi yang andal. Jadi sebelum data dikirim, TCP melakukan proses three-way handshake untuk membangun koneksi. Selain itu, TCP memastikan seluruh data diterima secara lengkap. Dan apabila ada paket yang hilang, paket tersebut akan dikirim ulang. Akhir aplikasi layar HTTPS. Jadi saya akan menjelaskan dari aplikasi layar HTTPS. Yang pertama, pada aplikasi layar digunakan protokol HTTPS atau kepanjangannya Hypertext Transfer Protocol Secure. Jadi protokol ini berfungsi eh, mengirim dan menerima halaman website secara aman menggunakan enkripsi SSL atau TLS. Jadi mungkin dengan adanya enkripsi, informasi seperti username, password atau maupun data pribadi atau data pribadi pengguna mungkin tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berwenang selama proses komunikasi berlangsung. Mungkin dari saya, dari penjelasan analisis TCP/IP ini, terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Duyang Grani Busumiring dengan NIM 2515101034. Di sini saya akan menceritakan jalur router serta IP yang dilewati oleh paket serta IP address dari DNS server dan juga web server. Berdasarkan hasil simulasi, jalur DNS dimulai dari PC 0 menuju ke switch 1 dan menuju ke router IndiHome dan ke Telkom 11, dari Telkom 11 menuju ke Undixa, Undixa menuju ke switch 0 dan berakhir di DNS server. Sedangkan jalur HTTPS dimulai dari PC 0 menuju ke switch 1, menuju ke IndiHome dan menuju ke Telkom 8, dari Telkom 8 menuju ke Undixa serta ke switch 0 dan mencapai di web server. Nah, kesimpulan dari hasil simulasi ini, analisis dapat disimpulkan bahwa proses akses website melibatkan dua tahap. Yang pertama yaitu proses DNS, yang kedua itu HTTPS. Nah, DNS untuk memperoleh alamat IP,
dan proses HTTPS untuk mengambil halaman website. Selama komunikasi berlangsung, MAC address berubah pada setiap router, sedangkan IP address tetap. Selain itu, DNS menggunakan UDP, sedangkan HTTPS menggunakan TCP karena membutuhkan komunikasi yang lebih handal. Demikian presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.